Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 71. Di tengah obrolan mereka akhirnya tiba di tempat mesin roulette. Cara bermainnya cukup mudah, cukup masukkan chip, yang kemudian akan dikenali oleh mesin. Jika chip dengan nilai 10.000 dimasukkan ke dalamnya, chip tersebut akan ditukar dengan 1.000 poin oleh mesin, sedangkan setiap poin setara dengan $1. Dengan kata lain, chip yang dimasukkan ke dalam mesin akan memiliki nilai yang setara dengan 1/10 dari nilai aslinya. Namun, roda roulette dibagi menjadi beberapa area pengali dengan yang terendah adalah 0 kali. Jika anak panah menunjuk ke area 0 kali pada cakram roda, maka pemain akan kalah tanpa uang sepeser pun. Selain itu, pengali dari yang terendah hingga tertinggi berturut-turut adalah 0, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, dan 1000 kali. Ada dua area antara 0 hingga 50 pengali, sementara hanya ada satu area antara 100 hingga 1000 pengali. Saat ini, hanya ada 3 penjudi yang bermain di depan 6 mesin roulette. Tang Xiu tersenyum tipis sambil menatap si gendut Li. Bagaimana kalau kita memainkan yang ini? Sederhana dan kasar, sementara menang dan kalah semuanya akan ditentukan oleh keberuntungan. Si gendut Li ragu-ragu. Saya tidak berpikir itu semudah diputuskan oleh keberuntungan. Mesin judi seperti ini hampir selalu dirusak. Akan sangat sulit untuk mencapai area di atas 100 multiplier. Tang Xiu tersenyum tipis. Meskipun begitu, itu masih mungkin, bukan? Lagi pula, kita bermain dengan mesin, itu lebih baik daripada bermain dengan mesin yang dikendalikan oleh bandar, kan? Mendengar itu, si gendut Li mengangguk dan tersenyum. Kau benar. Siapapun yang bisa menjadi bandar di kasino ini pastilah seorang ahli. Kalau mereka berniat curang, aku yakin tidak akan ada yang tahu. Baiklah, mari kita mainkan ini. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan kemenangan terbesar. Baiklah. Tang Xiu tersenyum tipis dan berdiri di depan mesin roulette yang kosong. Dia mengeluarkan chip 10.000 dan memasukkannya ke dalam slot mesin, lalu menekan tombol mulai. Berdengung. Roda mesin roulette mulai berputar dengan kencang. 10 detik kemudian, anak panah menunjuk ke area dengan pengali 10, yang berarti Tang Xiu tidak kalah atau menang. Si gendut Li, yang berdiri di depan mesin roulette lain, juga memasukkan chip 10.000 seperti Tang Xiu. Setelah menekan tombol mulai, panah itu akhirnya menunjuk ke area pengali 50 kali. Hahaha. Aku bilang keberuntunganku bagus. Aku baru saja mendapat 5 kali lipat dari taruhanku secara langsung. Sambil melirik Tang Xiu, si gendut Li yang tengah memerhatikan hasil perjudian Tang Xiu, langsung mengeluarkan ekspresi bangga saat ia mendapati dirinya menang setelah membandingkan hasilnya dengan Tang Xiu. Li Tua, bukankah kamu mengatakan bahwa seorang ahli tidak akan menang sebelum permainan ketiga? Tang Xiu tertawa. Sambil memutar matanya, si gendut Li terkekeh dan tertawa. Apa? Kau percaya itu? Aku tidak sabar untuk memenangkan semua taruhan dari yang pertama hingga yang terakhir. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Semburan cahaya melintas di matanya saat ia menekan tombol mulai, melepaskan kekuatan mentalnya pada saat yang sama, menyatukannya ke dalam mesin. Saat indikator berputar cepat, Tang Xiu dengan sengaja mengendalikan panah mesin saat kecepatannya secara bertahap menurun dan menunjuk ke area perkalian 100. Tepat pada saat ini, si gendut Li juga mendapatkan hasilnya. Ketika dia melihat anak panah itu berakhir di area yang digandakan, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah dan dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia juga melihat mesin di depan Tang Xiu. Apa? Senyum di wajahnya langsung membeku. Dia tidak lagi peduli dengan mesin roulette di depannya saat dia melesat di depan Tang Xiu dengan mata terbelalak dan berseru keras. 1000 kali? Berapa banyak yang kamu masukkan ke dalam mesin? 1000 kali, berarti 1 juta. Benar. Benar sekali. Kata Tang Xiu sambil mengangguk dan tersenyum. Si gendut Li tampak akan meledak. Dengan enggan ia kembali ke mesin roulette-nya dan mengerang. Bah, kamu sangat beruntung. Meskipun milikku tidak sebagus milikmu, kali ini aku juga menang 2 kali lipat.
50.000 milikku sekarang menjadi 100.000. Tang Xiu tersenyum. Ia menyadari bahwa indera spiritualnya ternyata mampu mengendalikan anak panah cakram roda. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyimpan keberuntungannya. Selain itu, ia hanya bermain sekali dan tidak perlu memasang taruhan lagi. Dia menekan tombol start lagi. Saat indikator roda mulai berputar, Tang Xiu membungkus roda yang berputar itu dengan indera spiritualnya sekali lagi. Setelah mengendalikannya, roda itu akhirnya berhenti di area kelipatan 1000. Persetan, aku kalah. Aku dapat nilai 0. Si gendut Li mengumpat. Dengan ekspresi kesal, dia menoleh dan melihat mesin rolet di depan Tang Xiu serta angka-angka berwarna merah yang ditampilkan pada roda rolet. Ketika dia melihat serangkaian angka 0 di atasnya, dia langsung tercengang. Maaf, mesin tidak dapat mengeluarkan jumlah chip dengan nilai relatif karena besarnya jumlah taruhan judi yang Anda menangkan. Silakan hubungi staf kasino. Suara mekanis bergema dari mesin rolet. Dalam sekejap, para pria dan wanita di depan 3 mesin rolet di dekatnya menoleh ke arah Tang Xiu. Ketika mereka mendekat dan melihat angka-angka yang ditampilkan pada mesin rolet yang sedang dihadapi Tang Xiu, masing-masing dari mereka menatap dengan mata terbelalak karena tidak percaya. Hei, kemarilah. Saat Tang Xiu berbalik dan melihat seorang pria paruh baya dengan seragam staf kasino, dia melambai padanya. Apakah ada yang Anda perlukan, Tuan? Tanya pria paruh baya itu dengan sopan, sambil tersenyum. Sambil menunjuk angka-angka yang ditampilkan pada mesin rolet, Tang Xiu berkata dengan ringan. Jika aku tidak salah, kurasa aku mendapat hadiah 1 miliar, bukan? Ketika lelaki setengah baya itu melihat deretan angka berwarna merah itu, ia terkejut. Ia menghitung angka-angka itu dan ternyata memang 1 miliar. Keringat dingin langsung keluar dari dahinya. Sambil mempertahankan sikap sopannya, ia buru-buru berkata. Tunggu sebentar, Tuan. Saya harus memanggil manajer kami. Anda baru saja memenangkan taruhan judi yang terlalu besar, saya tidak punya wewenang untuk menangani ini. Baiklah, silakan lakukan. Tang Xiu mengangguk. Kegaduhan dan keributan mulai terdengar dari para penjudi di sekitar, banyak di antara mereka yang juga mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh staf. Ketika mereka melihat angka berwarna merah yang tertera pada mesin rolet, semua orang terkejut. Hanya dalam waktu setengah menit, puluhan orang telah berkumpul di sekitar. Terlebih lagi, karena suara bising di sana, hal itu menarik perhatian para penjudi di seluruh aula kasino, yang satu demi satu mendekat, ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Manajer kasino Lao Bei Resort, Tager, adalah sosok yang cukup berkuasa. Segera setelah mendapat telepon dari stafnya, ia bergegas ke sana tanpa henti sambil menghubungi Jasmine, wakil presiden resort dalam perjalanan ke sana. Halo, Tuan. Saya manajer kasino ini. Karena Anda telah memenangkan hadiah judi yang besar, silakan ikut saya ke ruang VIP untuk membahasnya secara rinci, kata Tager tepat setelah dia tiba di depan Tang Xiu. Di sampingnya, si gendut Li, yang bisa merasakan ada makna tersirat di balik kata-kata Tager, berbicara dengan nada yang dalam. Tang Xiu adalah adik laki-lakiku dan kita bersama dalam hal ini. Kamu mengundangnya ke ruang VIP tetapi kamu tidak mengatakan bagaimana kamu akan menangani prosedur pembayaran. Tolong jelaskan apa maksud semua ini. Apakah itu berarti kasinomu tidak mau membayar? Tager memang punya pikiran ini. Pertama-tama, ia ingin menyelidiki latar belakang Tang Xiu dengan jelas. Jika Tang Xiu hanya seorang turis biasa tanpa kekuatan tangguh yang mendukungnya, ia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuatnya menghilang dari dunia ini selamanya. Bagaimanapun, 1 miliar bukanlah jumlah uang yang sedikit. Namun, si gendut Li dapat dengan tajam memahami idenya dan bahkan mengungkapkannya di depan orang banyak. Hal itu membuatnya diam-diam marah. Namun, dia tetap mempertahankan sikap sopannya di permukaan sambil menggelengkan kepalanya. Tolong jangan salah paham, Tuan. Maksud kami adalah menguraikan dan membahas ini secara rinci tentang bagaimana cara menanganinya. Saya juga telah memberitahu wakil presiden resor, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Saya yakin dia akan segera menerima Anda. Wakil presiden? Bukankah itu Jasmine? Kebubupan si gendut Li langsung hilang setelah mendengarnya. Dengan ekspresi tenang, Tang Xiu mengangguk dan berkata,
Baiklah, kita akan membahasnya di ruang VIP. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Meskipun dalam hati dia mencibir, Tager tetap bersikap ramah dan bersikap lebih patuh. Anda dapat yakin bahwa kami tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Bab 292, Sikap yang Baik. Di dalam ruang VIP di lantai 2. Tager menyambut hangat Tang Xiu dan si gendut Li dan mempersilakan mereka duduk. Pada saat ini, si gendut Li sendiri memiliki suasana hati yang sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya untuk mengundang Tang Xiu bermain di kasino resort akan berakhir dengan kemenangan 1 miliar bagi Tang Xiu. 1 miliar. Pendapatan bersih tahunan dari bisnis besarnya mungkin bahkan kurang dari ini. Merasa iri dan cemburu sebagian besar merupakan gambaran asli dari emosi di dalam hatinya sekarang. Namun, dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa masalah ini entah bagaimana akan menjadi masalah. Lagi pula, orang-orang yang membuka kasino bukanlah sekelompok orang yang ramah, mereka tidak akan pernah menyerahkan sejumlah besar uang, terlebih lagi dengan cara yang begitu patuh. Sayang sekali. Tang Xiu masih terlalu muda. Dia seharusnya tidak bisa melihat masalah krusial di sini. Sambil mendesah dalam hati, si gendut Li diam-diam memutuskan bahwa, jika pihak lain benar-benar tidak mau membayar, mereka juga tidak akan bergerak di sini. Bagaimanapun, seekor naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Mendapatkan keuntungan dengan mudah di wilayah orang lain akan terbukti sangat sulit. Tuan-tuan, bagaimana kita harus membahasnya? Duduk di depan keduanya, Tager menyalakan sebatang rokok dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Tanya Tang Xiu dengan ekspresi tenang. Kita semua orang pintar. Saya tidak ingin bertele-tele dengan Anda. Bisnis kasino kami sangat bagus, dan kami juga menghasilkan banyak uang setiap tahunnya. Namun, 1 miliar adalah angka yang terlalu besar, saya bahkan menduga Anda telah merusak mesinnya. Oleh karena itu, Anda tidak akan mengambil 1 miliar itu, kata Tager sambil tersenyum. Maksudmu adalah, kau ingin mengingkari bayarannya, ya, kata Tang Xiu ringan. Senyum di wajah Tager semakin cerah, tetapi tatapan dingin di matanya semakin dingin. Dia menatap Tang Xiu, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Siapa nama keluarga Anda, Tuan? Tang. Kata Tang Xiu. Masih tersenyum, Tager melanjutkan. Saya pikir Anda orang yang bijak meskipun usia Anda masih muda, Tuan Tang. Sebagian uang memang harus diambil, sementara sebagian lainnya tidak. Meskipun kami mungkin memberi Anda 1 miliar itu, saya khawatir Anda juga tidak akan dapat menikmatinya. Lebih baik jika Anda menerima 10 juta dari kasino kami dan masalah ini akan diselesaikan secara pribadi oleh kami. Bagaimana menurut Anda? Tang Xiu tersenyum dan mendesah memuji. Anda orang yang agak kejam, Tuan Tager. Mengambil 99% untuk diri sendiri dan hanya menyisakan 1% untuk saya. Apakah menurut Anda saya terlihat seperti orang yang membutuhkan 10 juta? Sesaat, Tager menatap kosong sebelum alisnya berkerut. Apakah Anda tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan, Tuan Tang? Beberapa orang rela membunuh demi uang sebanyak ini. Apakah Anda pikir setelah memperoleh uang sebanyak itu, Anda masih bisa meninggalkan Saipan? Penuh percaya diri, Tang Xiu menjawab. Saya pikir saya bisa. Senyum di wajah Tager menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan ekspresi agak muram. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, mengamati Tang Xiu dengan mata menyipit. Tidak mungkin Tang Xiu bisa meninggalkan Saipan hidup-hidup setelah dia mendapatkan 1 miliar, mustahil baginya untuk meninggalkan kota itu dengan uang itu. Dia tahu siapa bosnya. Seorang pria kaya dan berkuasa dengan kekejaman yang nyata. Terlebih lagi, beberapa pemegang saham di balik Lao Bei Resort ini juga merupakan tokoh-tokoh kuat di Saipan, yang masing-masing memiliki kekuatan dan energi yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di Saipan yang berani mengganggu mereka jika mereka bersatu. Di mana laki-laki itu? Bukankah itu Jasmine? Di luar ruang VIP yang terbuka, suara Jasmine terdengar hingga ke dalam. Mereka ada di ruang VIP ini, jawab seorang pria dengan suara rendah dan dalam.
Saat sosok Jasmine muncul di pintu, senyum tipis muncul di wajah Tang Xiu sementara si gendut Li tampak agak khawatir karena dia tidak tahu apakah wajah Tang Xiu cukup besar untuk membuat Jasmine membiarkannya mengambil uang itu meskipun menganggapnya sebagai tamu terhormat. Ketika Jasmine memasuki ruang VIP dan matanya tertuju pada Tang Xiu dan si gendut Li, dia tampak sedikit terkejut sejenak. Dia segera mendekati Tang Xiu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah Anda orang yang baru saja memenangkan 1 miliar di kasino, Tuan Tang? Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata. Ketika keberuntungan datang, bahkan jika seseorang ingin menghentikannya, mereka tidak dapat menghalanginya. Namun, itu agak tidak disengaja. Namun, orang-orang yang bertanggung jawab atas resor ini agak menakjubkan. Memikirkan bahwa manajer kasino sendiri ingin mengingkari utangnya. Selain itu, jika saya tidak salah paham, dia juga mengancam saya. Adapun Tager, yang melihat kedatangan Jasmine, ia langsung berhenti merokok dan berdiri dengan ekspresi hormat. Namun, ia menatap kosong dan sedikit terkejut sesaat setelah mendengar Jasmine dan Tang Xiu berbincang. Ia tidak menyangka bahwa Jasmine akan mengenal Tang Xiu. Jasmine sedikit mengernyit. Dia berbalik dan menatap Tager, berbicara dengan nada berat. Minta maaf pada Tuan Tang. Tager tahu siapa Jasmine, dan dia takut padanya karena dia adalah salah satu wanita bos dan juga orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Maaf, Tuan Tang. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu kemudian mengalihkan pandangannya ke Jasmine. Bolehkah aku bertanya apakah aku berhak menerima uang yang baru saja aku menangkan? Jasmine sempat ragu sejenak sebelum berkata dengan hormat. Tuan Tang, saya juga tidak punya wewenang atas masalah ini. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk meminta instruksi dari atasan saya? Tidak apa-apa, silakan saja. Jawab Tang Xiu sambil memberi isyarat, silakan saja. Di pelabuhan Red Sun Bay. Tom Regie menyeka butiran keringat di dahinya, mengawasi para pekerja yang mendorong kapal pesiar ke laut. Ia akhirnya bisa merasa lega. Tepat pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Ya. Ada apa? Bos, Tuan Tang ada di kasino kami dan baru saja memenangkan 1 miliar. Apa instruksi Anda mengenai hal ini? Ekspresi Tom Regie berubah dan terdiam. Dia tidak memberitahu Tang Xiu dan Mo Awen bahwa Lau Bei Resort adalah salah satu bisnisnya, yang 51% sahamnya dia miliki. Oleh karena itu, Tang Xiu seharusnya tidak dengan sengaja memenangkan uang di kasinonya. Terlebih lagi, dia sangat penasaran dengan identitas asli Tang Xiu. Dia yakin bahwa identitasnya sama sekali tidak mudah baginya untuk bisa menjadikan Mo Awen sebagai bawahannya. Dia tahu betul siapa Mo Awen. Dibandingkan dengannya, Mo Awen adalah sosok yang jauh lebih menakutkan. Ada saat ketika kekuatan mereka setara, saat itulah mereka pertama kali bertemu. Namun, Mo Awen menjadi lebih kuat beberapa tahun kemudian, sampai-sampai dia tidak ragu untuk menyerah. Belum lagi saat dia melihat Tang Xiu dan yang lainnya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya sedikit gelisah dan terganggu. Ada pria besar lain di samping Mo Awen yang tampak seperti Mo Awen, dengan aura pekat yang terpancar dari tubuhnya, yang membuatnya diam-diam merasa khawatir. Dia tahu bahwa pria itu juga seorang individu yang tangguh. Dia tidak peduli dengan uang, yang dia pedulikan adalah persahabatan Mo Awen dan identitas Tang Xiu. Selama setengah menit, Tom Regie tenggelam dalam lamunannya, sebelum ia berkata pelan. Berikan dia uang. Kalau dia masih ingin bermain di kasino, biarkan saja. Tapi bos, bagaimana kita menjelaskan ini kepada yang lain? Tanya Jasmine dengan alis berkerut. Akan kuberitahu mereka bahwa 1 miliar ini milikku, kata Tom Regie dengan berat. Jasmine terkejut saat ekspresi terkejut terpancar dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bosnya akan membuat keputusan seperti itu. Identitas apa yang dimiliki Tang Xiu sehingga bosnya rela bersusah payah mengirimkan 1 miliar? Oke, bos. Jasmine menjawab dan kemudian kembali ke ruang VIP. Senyum di wajahnya semakin lebar saat dia berbicara kepada Tang Xiu dengan cara yang lebih hormat. Tuan Tang, bos kami telah memberitahu saya bahwa jika Anda masih ingin terus bermain di kasino, Anda dapat bersenang-senang di sana sepuasnya. Selain itu, tolong berikan saya nomor rekening Anda. Saya akan meminta seseorang mentransfer $1 miliar ke rekening Anda nanti.
Apa? Terkejut, Tager terguncang, menatap Tang Xiu dengan tak percaya disertai rasa takut di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bos besar benar-benar akan memberikan uang itu kepada pihak lain, terlebih lagi dengan cara yang begitu patuh. Siapakah pemuda ini pada akhirnya? Apakah dia memiliki identitas dan latar belakang yang mengerikan? Carilah Mo Awen dan transfer uangnya ke rekeningnya nanti. Tapi aku tidak akan bermain di kasino lagi. Tolong sampaikan juga pesanku kepada Tom Regie, dia tidak buruk. Baiklah. Jasmine mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan berbicara dengan lembut. Tuan Tang, karena Anda suka berjudi, mengapa Anda tidak tinggal dan menonton perjudian yang tidak terkendali itu nanti? Sepertinya salah satu dari mereka adalah seseorang dari negara Anda. Perjudian yang tak terkendali? Mengingat apa yang dikatakan oleh Pak Tua Gendut Li sebelumnya, Tang Xiu tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan. Sementara itu, rasa ingin tahu Pak Tua Gendut Li terhadap identitas Tang Xiu melonjak hingga ekstrim. Jika dia tidak berada di depan Jasmine dan Tager, dia pasti akan menanyakannya lagi. Pada saat ini, ketika dia mendengar Jasmine berbicara tentang perjudian tanpa batas, matanya menjadi cerah dan dengan cepat berkata, "Saudara Tang, acara seperti perjudian tanpa batas ini adalah pertunjukan yang langka untuk disaksikan. Terutama dengan orang dari Gunung Qingcheng yang berpartisipasi dalam hal ini, yang merupakan kejadian yang lebih langka. Jadi, haruskah kita melihatnya?" Setelah merenung sejenak, Tang Xiu lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat." Jasmine tersenyum. Masih ada waktu setengah jam lagi sebelum perjudian tak terkendali dimulai. Apakah kalian berdua ingin makan dulu? Kalau begitu, aku akan membiarkan dapur yang mengaturnya. Mengingat bahwa ia punya janji makan malam dengan Tom Regie malam ini, Tang Xiu segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, terima kasih. Hanya setengah jam, aku akan menemani si Gendut Li bermain di sana." "Baiklah kalau begitu," kata Jasmine. "Saat pertaruhan akan dimulai, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput dan mengantarmu ke ruang VIP." Saat Jasmine dan Tager pergi, si Gendut Li langsung menatap Tang Xiu dengan ekspresi serius yang tidak biasa saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. "Saudara Tang, saudara tua gendutmu ini telah tulus padamu, tetapi kamu masih menahan diri? Katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Mengapa bos besar resor Teluk Lau ini tampaknya takut padamu?" "Seperti yang kukatakan padamu, pemilik resor Lau B ini adalah teman hidup dan mati bawahanku," kata Tang Xiu. Sambil menggelengkan kepalanya, si Gendut Li berkata, "Orang-orang yang mau memberikan ratusan juta kepada teman-temannya di masyarakat saat ini jumlahnya hanya sedikit, menurutku." Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. "Baiklah, jika kamu benar-benar tulus kepada temanmu, apakah kamu akan memberinya 1 miliar? "Tentu saja," jawab si Gendut Li tanpa ragu. Tak lama kemudian, dia tertegun sejenak lalu tersenyum masam dan getir, berkata, "Ah, lupakan saja. Karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan menyerah. Bagaimanapun, aku pikir kamu hanya seorang pemuda senegara yang sedang berlibur saat pertama kali aku mengenalmu. Jadi persahabatan revolusioner kita sangat murni. Sangat murni. Itu memang murni. Namun, sepertinya aku ingat ada seseorang yang ingin bersaing denganku di kasino saat itu. Lagi pula, kau tidak akan menyerah begitu saja, kan, si Gendut Li? Tentu saja, seseorang sepertimu yang jujur dan terus terang akan dengan bebas mengakui kekalahan jika kau benar-benar kalah, kan, kata Tang Xiu sambil tersenyum tipis. Bab 293, Provokasi. "Nak, kau tahu aku tidak bisa menang 1 miliar di kasino ini, tapi kau masih dengan sengaja menjebakku. Ibu Suci, aku akui aku kalah. Aku bahkan tidak punya pencegah sepertimu. Jika aku menang 1 miliar dan mengambilnya, mayatku mungkin akan dibuang ke laut untuk memberi makan hiu malam ini." Sambil memutar matanya, si Gendut Li membentak sambil tersenyum meremehkan. Tang Xiu tidak meragukan apa yang baru saja dikatakan si Gendut Li. Dia tahu betul karakter para pemilik kasino ini. Baik di bumi maupun di dunia abadi, mereka yang mengelola tempat perjudian terbiasa melakukan hal-hal jahat, di mana membunuh orang dan merampok uang serta kekayaan mereka adalah hal yang biasa. "Baiklah, ayo turun. Aku akan menemanimu bermain."
Saat mereka berjalan ke aula di lantai bawah, banyak mata langsung tertuju pada Tang Xiu. Meskipun banyak dari mereka yang iri dan cemburu padanya karena memenangkan 1 miliar, jumlah orang yang penuh belas kasihan dan simpati bahkan lebih banyak. Jelaslah bahwa mereka juga mengetahui beberapa aturan kasino yang tidak tertulis. Mengabaikan mereka, Tang Xiu berjalan di samping si gendut tuali sambil tersenyum dan bertanya. Apa yang akan kamu mainkan? Aku masih punya 990.000 chip tersisa, jadi aku akan bermain denganmu. Saya bisa memainkan apa saja. Si gendut Li tersenyum. Meskipun saya bisa memainkan permainan apa saja, saya tidak bisa memainkannya dengan baik. Setelah setengah jam, si gendut Li kehilangan semua 1 juta chip miliknya dan sebagian besar dari 990.000 chip milik Tang Xiu juga telah dihabiskan. Setelah menukarkan sisa chip menjadi 300.400.000 dolar, ia menerima sebuah koper kulit dari kasino. Halo tuan-tuan, wakil presiden kami memerintahkan saya untuk memandu Anda ke ruang VIP di lantai 2, seorang pemuda asing yang tampan dengan tubuh yang proporsional mendekati Tang Xiu dan si gendut Li dan berbicara dengan hormat kepada mereka. Silakan pimpin jalannya. Setelah 2 menit, mereka tiba di ruang VIP yang luas di lantai 2. Puluhan orang sudah ada di sana saat ini, berdiri di kedua sisi pagar di luar aula, mengawasi meja judi di dalam dengan 4 orang. 1 orang berdiri di belakang masing-masing dari mereka. Dari ke-4 orang itu, 2 di antaranya adalah pria berusia sekitar 30-an, seorang pria berusia 50 tahun, dan seorang pirang cantik bermata biru yang usianya tidak dapat diketahui. Si gendut Li menyentuh lengan Tang Xiu dengan lembut dan berbisik. Apakah kamu melihat pria berkepala datar, seperti monyet itu? Dia Wang Lui dari Gunung Qingcheng. Dia berusia 34 tahun ini dan memiliki kekayaan puluhan miliar. Pandangan Tang Xiu tertuju pada Wang Lui beberapa saat sebelum melirik kedua orang lainnya, akhirnya terpaku pada wanita cantik berambut pirang itu. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan kewaspadaannya sedikit meningkat, karena dia dapat dengan tajam merasakan aura aneh yang terpancar dari wanita itu. Itu adalah jenis aura yang tidak dapat dimiliki oleh para penganut Tao atau kultivator abadi, melainkan aura anggota klan sayap putih di dunia abadi. Dia cukup kuat, dan aku khawatir diriku yang sekarang bukanlah lawannya. Menyadari gadis cantik itu sepertinya menyadari bahwa dia sedang memperhatikannya, Tang Xiu segera menarik kembali pandangannya dan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, permainan baru saja dimulai. Masing-masing dari mereka memegang setumpuk chip di depan mereka sementara orang yang bertindak sebagai bandar adalah seorang pria asing setengah baya. Mereka sedang bermain blackjack. Tang Xiu mengangkat alisnya dan berbisik. Li tua gendut mengangguk. Ya, ini blackjack. Aku tidak suka Wang Rui, tetapi kuharap dia bisa menang karena lawannya adalah orang Jepang. Setidaknya dia bisa memberikan kehormatan dan kemuliaan bagi negara kita dan dengan keras menghancurkan kesombongan orang Jepang ini. Meskipun Tang Xiu juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang Jepang, dia juga tidak peduli dengan rekan senegaranya. Orang yang menarik perhatiannya adalah gadis cantik berambut pirang itu. Rumah judi dimulai. Wang Rui tidak bertaruh banyak pada awalnya. Justru karena itulah pria Jepang itu menjadi sangat sombong saat mengejek dan mencemooh Wang Rui, bahkan pria tua asing itu juga mundur. Namun, wanita cantik itu tetap tersenyum tanpa mempedulikan kartunya yang besar atau kecil, seolah-olah meremehkannya. Dia bahkan bertindak seperti Wang Rui dan mulai bertaruh dalam jumlah kecil. Akhirnya, setelah belasan ronde, Wang Rui tiba-tiba menaikkan taruhannya, memasang puluhan juta chip. Meskipun pria Jepang itu berteriak keras, tetapi sebagai pria yang cerdik dan cerdik, ia tidak menaikkan taruhan dan memilih untuk menyerah. Si cantik pirang itu sendiri juga memilih hal yang sama. Namun, lelaki tua asing itu dengan jijik mendorong puluhan juta chip dan mengikuti panggilan itu. Pada akhirnya, Wang Rui menang. 20 menit kemudian, permainan telah berkembang ke tahap yang lebih menegangkan. Wang Rui terus berbisik dengan orang asing setengah baya di belakangnya. Pria Jepang itu juga tidak mau kalah saat ia mengikuti panggilan orang tua asing itu. Yang sangat kontras adalah si cantik pirang yang menyerah lebih awal. Saudara Tang, chip di atas meja baru saja melampaui 500 juta. Menurutmu,
siapa di antara mereka yang bisa memenangkan permainan ini? Li tua gendut menyentuh Tang Xiu dengan lembut dan berbisik. Orang Jepang itu, kata Tang Xiu perlahan. Tentu saja. Seorang pria parubaya di samping Tang Xiu dan si tua gendut Li, yang mendengar percakapan mereka, menyeringai pada keduanya. Tang Xiu meliriknya sebelum kembali menatap meja judi. Dia hanya mengamati kartu ketiga orang itu dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa pria Jepang itu adalah orang yang memegang kartu terbesar. Jika Wang Rui tidak melakukan sesuatu, permainan ini akan menjadi kekalahannya. Namun, di luar dugaan semua orang, Wang Rui tiba-tiba menyerah. Akhirnya, lelaki tua asing itu juga kalah dari lelaki Jepang itu. Hahaha. Wang Rui, kau sudah kehilangan sebagian besar chipmu. Jika kau terus seperti ini, tidak lama lagi kau akan meninggalkan kasino dengan pantat telanjang. Pria Jepang itu mengejek dan mengejek Wang Rui dengan arogan. Wang Rui hanya tersenyum dingin dan tidak menanggapi. Permainan berikutnya dimulai. Wang Rui langsung mendorong semua chipnya dan berkata dengan enteng. Aku masih punya 200 juta di sini. Kalau kali ini aku kalah lagi, itu artinya kemampuanku lebih buruk darimu. Ayo mulai. Saya ikut. Setelah melihat kartunya, pria Jepang itu langsung tersenyum dan mendorong 200 juta chip, diikuti oleh pria tua asing itu. Si cantik juga mendorong 200 juta chip. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Wang Rui. Dia tidak hanya memenangkan kembali 300 juta yang hilang sebelumnya, dia bahkan memenangkan lebih dari 300 juta. Baka. Lanjutkan, gerutu pria Jepang itu dengan marah. Permainan berikutnya dimulai lagi. Wang Rui langsung menekan angka 400 juta dan berkata dengan enteng. Kalian masing-masing tidak punya cukup chip di atas meja. Tetap saja, aku ingin mempertaruhkan 400 juta milikku padamu. Jika ada di antara kalian yang menang, kalian bisa mendapatkan 400 juta chip ini. Namun, jika kalian kalah, kecuali kalian menukarkan lebih banyak chip, rumah judi ini akan ditutup. Si cantik mengangkat alisnya saat dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Tang Xiu, yang juga sedang menatapnya. Dia segera mengangguk ke Tang Xiu sebelum bangkit dan berkata, Aku menyerah, kamu bisa terus bermain. Saya ikut. Saya ikut. Pria Jepang dan pria tua asing itu berbicara pada saat yang sama. Hasil permainan itu adalah kemenangan Wang Rui sekali lagi. Dia menyapu bersih chip kedua pria itu. Ketika Wang Rui mengejek pria Jepang itu sepuasnya, wanita cantik itu datang ke hadapan Tang Xiu. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak berbicara dan hanya menatap Tang Xiu. Apakah ada sesuatu, Nona cantik? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum tenang dan kalem. Si cantik tersenyum lembut. Aku suka pria muda berbakat, terutama yang kuat sepertimu. Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau bermain denganku? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Judi kecil-kecilan memang menyenangkan, tapi judi besar hanya akan merugikanmu. Aku tidak suka berjudi, jadi aku tidak bisa menemanimu. Si cantik tertawa. Karena kamu tidak mau berjudi besar, bagaimana kalau kita cari tempat yang tenang dan minum beberapa gelas bersama? Sejujurnya, aku penasaran denganmu. Tang Xiu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Aku juga begitu. Pokoknya, aku akan mengadakan pesta pribadi. Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh ikut. Oke. Si cantik memberi isyarat dan berkata. Aku akan kembali dan mengganti pakaianku dulu. Katakan di mana kamu menginap, aku akan menemuimu nanti. Baiklah. Memberitahu dia nomor villa tempat dia menginap, Tang Xiu kemudian berbicara kepada si tua gendut Li. Ayo pergi. Menatap punggung wanita cantik yang pergi, si tua gendut Li berkata dengan heran. Saudara Tang, apakah kamu kenal wanita kaya itu? Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Ekspresi aneh terlihat di wajah si gendut tua Li saat dia berkata. Saudara Tang, kamu hebat sekali. Bukan hanya keberuntunganmu yang luar biasa, bahkan wanita cantik nan kaya pun berlomba-lomba denganmu. Tapi, kenapa giliran si gendut tua Li ini tidak datang untuk mendapatkan hal yang baik seperti itu? Sial. Tuhan benar-benar tidak adil. Tang Xiu tertawa. Menurutmu wanita itu baik? Bagaimana kalau aku mengirimnya ke kamarmu nanti? Jangan.
Seorang pria sejati tidak akan merebut apapun yang disukai pria lain. Kau simpan saja wanita itu dan bersenang-senanglah dengannya. Si tua gendut Li melambaikan tangannya berulang kali sebelum melanjutkan dengan suara pelan. Sebenarnya, aku tidak sendirian dalam perjalanan ke Saipan ini. Istriku dan putriku juga bersamaku. Jadi, kau tahu. Tang Xiu tidak dapat menahan tawanya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, bawalah kakak ipar dan keponakanmu untuk minum beberapa gelas di tempatku malam ini. Ya. Si tua gendut Li mengangguk sambil tersenyum. Dunia ini memang sempit, ya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, Bos Li. Ini benar-benar keberuntunganku. Wang Rui, yang juga menemukan Pak Tua Gendut Li saat ini, mendekat dan menyapa semua orang sambil tersenyum setelah menukarkan chipnya dengan staf kasino dan menerima uangnya. Sambil memutar matanya ke arahnya, si tua gendut Li mendengus. Jangan beri aku kata-kata yang tidak masuk akal, nak. Kau baru saja menang besar malam ini, bukankah seharusnya kau yang mentraktirku? Wang Rui tertawa. Tidak masalah. Kita akan mengadakan tarian 7 dewi nanti. Aku berjanji akan membiarkanmu bermain dan bersenang-senang malam ini. Si tua gendut Li membalas dengan nada mengejek. Persetan. Lihat tubuhku, tidakkah kau lihat bahwa aku tidak bisa bermain? Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu pada adikku yang baru kutemui saat aku melakukan pijat Thailand hari ini. Dia bermarga Tang Xiu. Cahaya terang bersinar di mata Wang Rui. Dia tidak menunjukkan penghinaan atau merendahkan hanya karena dia tidak tahu identitas Tang Xiu saat dia berkata sambil tersenyum. Saudara Tang, senang bertemu denganmu. Si tua gendut Li mungkin memiliki kepribadian yang ceroboh dan belak-belakan, meskipun mulutnya biasanya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi dia memiliki mata yang tajam untuk orang-orang. Jadi aku yakin kamu, adik kecil, juga pasti seseorang yang luar biasa. Saudara Wang juga memiliki cara yang cukup terampil. Teknik, mengganti yang asli dengan yang palsu, milikmu itu luar biasa dan telah mencapai kesempurnaan. Kalau aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan menyangka bahwa penasihat terpercaya di sisimu hanyalah kedok. Orang yang benar-benar menakjubkan ternyata adalah dirimu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Raut wajah Wang Rui berubah. Ia segera berbalik dan melihat ke sekelilingnya. Ia menyadari bahwa meskipun ada banyak orang yang mengamati, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mendengar perkataan Tang Xiu. Apakah kakak Tang juga jago berjudi? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 294, Memberikan Arah. Meskipun begitu, saya jarang bermain. Saya tidak tertarik dengan perjudian itu sendiri, kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Wang Rui tersenyum. Sebenarnya, aku juga sama. Aku sendiri tidak suka berjudi, tetapi aku suka tantangan dan suka merasakan adrenalin yang terpacu. Aku memainkan banyak hal yang menantang batas kemampuanku, aku akan menjadi gila jika aku tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Kau tahu? Pria Jepang itu agak pemalu. Pengecut? Di dalam hati, Tang Xiu tidak setuju. Beberapa orang Jepang memang pemalu dan pengecut. Namun, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki watak ekstrim dan berani. Meskipun Tang Xiu tidak menyukai negara ini dan rakyatnya, namun ia jelas tahu bahwa bahkan kelompok etnis dan negara yang tercela pun juga memiliki beberapa kelebihan dan sifat. Sepertinya, pria ini melakukan tindakan tersebut agar memiliki kesadaran yang kuat dan tak kenal ampun. Jelaslah bahwa si tua gendut Li sangat mengenal Wang Rui ini karena ia segera berkata, Wang Rui, jangan mencemari saudara Tang dengan pengaruh burukmu. Ia adalah adik laki-laki yang baik dan tidak sepertimu, yang suka memainkan tantangan ekstrim, ia juga tidak akan mencari sensasi adrenalin tanpa alasan. Wang Rui mengangkat bahunya sambil tersenyum dan menjawab. Karena si gendut Li sangat peduli dengan saudara Tang, lupakan saja. Kupikir aku baru saja bertemu seseorang yang menarik. Seorang ahli benar-benar kesepian. Ekspresi Tang Xiu berubah. Melihat postur Wang Rui yang menunjukkan bahwa dia akan pergi, dia berkata, jika kamu ingin menemukan lebih banyak aksi yang memacu adrenalin, aku akan memberimu saran. Wang Rui tertegun, namun ada penghinaan yang terpancar di matanya. Namun, dia bertanya dengan santai.
Apa saranmu? Dua orang di bawahku adalah ahli bela diri yang telah melalui banyak pertarungan dengan master lain. Dengan kekuatanmu, apakah mereka cukup untuk menemanimu bermain? Mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Kamu butuh rangsangan dan adrenalin yang meluap. Jadi jangan dendam padaku jika kamu hancur karenanya. Wang Lui tidak dapat menahan tawa. Apakah aku akan hancur? Mereka yang dapat menghancurkanku belum lahir. Hebat. Karena kau adalah adik laki-laki Li Si tua gendut, aku akan menemani kedua anak buahmu untuk bermain. Tang Xiu memberitahunya nomor villa tempat dia menginap lalu berkata. Kami akan menunggu di luar villaku jam 12 malam ini. Oke. Sambil memberi isyarat oke, Wang Rui lalu pergi dengan santai. Setelah Wang Rui berbalik dan pergi, Tang Xiu dengan saksama memperhatikan bahwa empat pria yang tampak tidak mencolok di dekatnya, dengan langkah yang sangat tenang dan mantap, diam-diam mengikutinya di sepanjang jalan. Keempat pria itu tampak tidak terganggu dan sebaliknya, tampak tetap tenang, melindunginya dengan tenang. Si tua gendut Li menatapnya dan bertanya dengan heran. Saudara Tang, mengapa kau membuat perjanjian ini dengannya? Sejauh yang kutahu, Wan Rui adalah seorang ahli bela diri, dan tampaknya kungfunya juga bagus. Ada seorang individu yang kuat dan tangguh di barat laut bernama Yang Xianyu, dan kudengar dia telah mencapai ranah Grandmaster bela diri. Namun, rumor mengatakan bahwa dia dan Wang Rui pernah saling bertukar catatan dan Wang Rui tidak pernah kalah. Yang Xianyu? Keterkejutan melintas di mata Tang Xiu. Dia bertemu Yang Xianyu dari barat laut di sekolah bela diri naga terbang. Dia juga menemuinya di rumah sakit medis Tiongkok Kota Bintang untuk menyembuhkan penyakit aneh istrinya. Namun, dia diam-diam mencibir dalam hati. Dengan kungfu Yang Xianyu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Rui? Pria ini mungkin terlihat lamban, ceroboh, dan tidak terkoordinasi, tetapi langkahnya stabil dengan jarak yang terukur untuk setiap langkah. Bahkan saat berjalan, posturnya secara otomatis membentuk posisi bertahan. Penampilan seperti itu menjelaskan bahwa dia mengalami banyak situasi yang sangat berbahaya. Mereka yang dapat menunjukkan keadaan seperti itu adalah ahli yang tangguh. Oleh karena itu, Yang Xianyu bukanlah lawan Wang Rui. Mungkin, bahkan jika ada 3 hingga 5 Yang Xianyu, mereka belum tentu cocok dengan Wang Rui. 10 menit kemudian, Tang Xiu dan si tua gendut Li berpisah. Saat meninggalkan kasino, dia melihat mobil wisata dan mengendarainya kembali ke vilanya. Di sana, dia melihat Mo Awen duduk bersila di balkon lantai 2 villa, menghadap ke laut dan membenamkan dirinya dalam kultivasi tanpa suara. Dia diam-diam mengangguk. Ketekunan. Itu adalah sikap terpenting yang harus dimiliki seseorang sebagai seorang kultivator abadi. Mengembangkan diri menuju keabadian bagaikan perahu yang berlayar melawan ombak dan arus. Jika seseorang tidak dapat bergerak maju, ia pasti akan tertinggal. Jika Mo Awen dapat bertahan dan terus meningkatkan kekuatannya, suatu hari nanti di masa depan ia mungkin benar-benar dapat mencapai alam keabadian. Melintasi kehampaan dan naik ke dunia abadi. Kau kembali, bos? Dengan pendengarannya yang tajam, Mo Awen dapat mendengar langkah kaki Tang Xiu saat dia segera berdiri setelah membuka matanya, berbicara dengan hormat. Sambil melambaikan tangannya, Tang Xiu bertanya. Apakah Au sudah kembali? Sambil memaksakan senyum kecut, Mo Awen menjawab. Setiap kali dia pergi bersantai, dia tidak akan menghabiskannya sebelum menghabiskan beberapa jam. Kecuali jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Lupakan saja dia. Ngomong-ngomong, jamuan makan malam yang direncanakan Tom Regie akan segera dimulai. Kita tunggu saja makan malamnya dan mengobrol. Mungkin aku harus pulang lebih awal. Ada beberapa hal yang harus kurus. Terkejut, Mo Awen bertanya. Apakah ada yang ingin Anda lakukan, bos? Apakah Anda ingin saya mengurusnya? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Kamu hanya perlu makan dan minum dengan baik di jamuan makan malam ini agar semangatmu tetap tinggi. Namun, aku sudah menemukan lawan yang bagus untukmu di tengah malam nanti. Aku harap kamu bisa menang melawannya. Apakah pria itu musuh? Tanya Mo Awen. Tidak, dia bukan musuh. Dia hanya orang yang sombong dan angkuh. Namun, kamu tidak perlu membunuhnya.
Beri dia pelajaran agar dia menyadari kebenaran, bahwa ada langit lain di atas sana dan akan selalu ada orang lain yang lebih baik darinya. Saya jamin saya akan menyelesaikan tugas itu. Semangat Muawen bangkit saat dia menjawab dengan nada dalam. Namun, Anda tidak perlu menganggap kontes ini sebagai tugas. Pria itu tidak menunjukkan sedikit pun kekuatannya, jadi Anda dapat menganggapnya sebagai lawan dalam permainan catur. Itu akan menjadi batu asah yang bagus untuk memperkuat jalur bela diri Anda. Saya percaya bahwa, jika Anda dapat menang melawannya, Anda akan memperoleh banyak pengalaman dari pertempuran sebenarnya melawan para ahli yang kuat. Namun pengalaman saya cukup kaya, kata Mo Awen dengan percaya diri. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Awen, kamu mungkin memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya dan pernah melewati banyak situasi hidup dan mati dan akhirnya selamat. Namun, ini tidak sama. Dulu, apa yang telah kamu lalui adalah baptisan peluru dan pembunuhan mudah terhadap musuh dengan kekuatan tempur yang lemah, sedangkan kamu memiliki sedikit pengalaman melawan para ahli yang kuat yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan milikmu, benar kan? Mo Awen berpikir keras sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Kau benar, bos. Sejak kekuatanku mulai berkembang pesat 7 atau 8 tahun lalu, aku jarang bertemu dengan yang setara. Oleh karena itu, kekuatanku perlahan berkembang sejak saat itu. Namun, setelah tetua Ji mengajariku teknik kultivasi abadi, ki sejati dalam tubuhku telah mengalami perubahan kualitatif, dan semuanya telah diubah menjadi esensi sejati. Dengan demikian, aku merasakan bahwa kekuatanku sekali lagi meningkat pesat dan menjadi beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, aku belum pernah bertemu lawan selevel denganku. Pertarungan melawan para ahli yang tangguh selalu memiliki momen di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Hal itu akan membangkitkan potensi mereka, sehingga mereka dapat maju dan berkembang setelahnya. Bukan maksudku untuk melihatmu mempertaruhkan nyawamu, tetapi aku harap kamu dapat memahami esensinya dalam pertarungan antara para ahli yang kuat melalui pertarungan, kata Tang Xiu. Saya mengerti maksud dan tujuan Anda, bos, kata Mo Awen. Sambil menepuk bahunya, Tang Xiu lalu berbalik, menatap langit yang gelap di luar sana. Senyum mengembang di bibirnya, tetapi hawa dingin yang menusuk memenuhi udara. Tidak ada kesulitan, tidak ada hasil. Seseorang tidak dapat mencapai kejayaan dan kekayaan tanpa melalui cobaan dan kesengsaraan. Mengolah diri sendiri dan menapaki jalan menuju keabadian selalu penuh duri dan kasar. Jika seseorang ingin melangkah lebih jauh, seseorang harus menjadi lebih kuat. Dan tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk melawan langit, bumi, dan semua lapisan masyarakat. Saat itu di dunia abadi, ahli kuat mana yang bangkit di atas yang lain dan merebut tahta tertinggi tidak menginjak tubuh banyak orang? Kata-kata yang baru saja diucapkannya kepada Mo Awen, bukankah itu juga kata-kata yang diucapkannya kepada dirinya sendiri? Ia telah merasakan perasaan jatuh ke bumi dari langit, menahan rasa sakit karena kehilangan kekuatannya. Suatu hari nanti di masa depan, ia akan kembali ke dunia abadi untuk mencari musuh bebuyutannya, menginjak mayat mereka dan menyelesaikan perjalanannya menuju keabadian untuk melangkah ke portal dunia dewa. Kalian semua harus menjaga diri dengan baik untuk menungguku. Cuci leher kalian hingga bersih dan tunggu aku kembali ke dunia abadi. Tang Xiu mengepalkan tangannya erat-erat, urat-urat hijau muncul di lengannya. Niat membunuhnya membuat Mo Awen menggigil dalam hati, dan dia terhuyung mundur setengah langkah tanpa sadar. Tiba-tiba, Tang Xiu berbalik dan menatap Mo Awen yang tampak khawatir. Dia menunjuk ke lautan yang luas dan tak berujung dan berkata dengan nada berat. "Katakan padaku, apa yang kamu lihat di sana?" Mo Awen berpikir sejenak dan berkata, "Itu laut." "Apalagi?" tanya Tang Xiu. "Apakah ada hal lainnya?" Sambil mengerutkan kening, tatapan mata Mo Awen yang sedang berpikir keras dan mendalam melintas. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. "Kecuali laut dan malam, aku tidak bisa melihat apapun lagi, bos." "Awen, apakah kamu tahu mengapa aku menyukaimu?" tanya Tang Xiu ringan. "Kenapa?" tanya Mo Awen balik saat raut wajahnya berubah. "Karena kamu cerdas dan cerdik. Kamu tahu bahwa seringkali, kebijaksanaan dan kecerdasan lebih menakutkan daripada kekuatan tempur. Aku bertanya kepada Gu Xiaosui tentangmu, dan dia banyak bercerita kepadaku," kata Tang Xiu. "Bos, saya tidak mengerti apa maksud Anda," kata Mo Awen.
Saya ingin memberitahu Anda bahwa jalan kultivasi bukanlah mengejar kekuasaan secara membabi buta, tetapi juga meningkatkan sikap dan jati diri Anda. Anda dan Awu memiliki tekad yang kuat, tetapi Anda belum benar-benar memahami apapun yang berkaitan dengan apa itu kultivator sejati. Saya telah bertemu banyak orang, dan mereka mengejar kekuatan secara membabi buta dan mengabaikan untuk memelihara kondisi pikiran mereka, yang mengakibatkan mereka gagal melewati kesengsaraan mereka karena mereka tidak dapat mengatasi iblis mental mereka. Pada akhirnya, mereka meninggal dan menghilang, kata Tang Xiu lirih. Mo Awen bertanya lebih lanjut. Apa maksud dari kesengsaraan yang baru saja kau katakan, bos? Apakah seperti dalam novel Xianxia? Ada beberapa perbedaan, tetapi hanya sedikit, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Mo Awen bertanya lagi. Lalu, bagaimana kita harus melatih kondisi pikiran kita pada saat yang sama, bos? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Mengembangkan kondisi mental berarti memperhatikan indera Anda. Saya akan menggunakan contoh paling sederhana untuk menjelaskannya kepada Anda. Misalnya, pertanyaan yang baru saja saya ajukan kepada Anda tentang apa yang dapat Anda rasakan saat melihat keluar. Anda mengatakan bahwa Anda hanya melihat laut dan langit malam. Tahukah Anda apa yang saya lihat di sana? Bingung, Mo Awen bertanya lagi. Lalu, apa yang kamu lihat, bos? Saya melihat keluasan dan keluasan, ketidakterbatasan bercampur di dalamnya, merasakan makna keberadaan lautan yang tak terbatas, dan akhirnya, saya melihat keindahan dan misteri tirai malam di kubah surga, kata Tang Xiu dengan nada yang dalam. Cerdik dan cerdas seperti dirinya, Mo Awen langsung memahami makna di balik kata-kata Tang Xiu. Bos, maksud Anda adalah untuk mengeksplorasi dan belajar serta berpikir dan mengejar pengetahuan? Bab 295, Viviani. Persepsi Mo Awen memuaskan Tang Xiu, merasa bahwa apa yang baru saja dikatakannya itu sepadan. Akhirnya, ia menyimpulkan. Menggambarkannya sebagai penjelajahan dan pembelajaran serta memikirkan ide dan mengejar pengetahuan juga benar. Namun bagi para kultivator, ada ringkasan yang lebih komprehensif. Melihat inklusivitas dari berjuta-juta kehidupan antara langit dan bumi, yang membawa serta kebajikan yang mendalam di sepanjang jalan, dan mengubah keadaan pikiran seseorang. Mendengar perkataan itu, bagaikan ada cahaya terang yang menunjuk ke arah yang benar saat berlama-lama di dalam lautan pikiran dan hati Mo Awen. Dunia bunga dan pepohonan tempat hati dan jiwa seseorang belajar untuk merasakan. Bergerak dengan perasaan, belajar dengan hati. Saat Mo Awen merasakan semua ini, jantungnya tiba-tiba berdebar, menyebabkan dia duduk bersila di balkon dan perlahan-lahan menutup matanya. Sesaat Tang Xiu tertegun, lalu ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ia tidak menyangka kata-katanya benar-benar menyentuh dan menggugah hati Mo Awen. Dengan inderanya yang sangat tajam, Tang Xiu dapat merasakan bahwa sejumlah ki spiritual langit dan bumi mulai mengalir dan berkumpul ke arah Mo Awen. Ekspresinya langsung berubah gembira saat ia meninggalkan balkon dengan tenang. Setengah jam kemudian, Mo Awen, yang tampak sangat bersemangat, datang bersama Tom Regie yang tampak terkejut. Tang Xiu memberi isyarat kepadanya untuk tetap diam saat mereka bertiga berjalan ke aula lantai pertama. Setelah itu, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Awen tidak boleh diganggu untuk saat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berdua bisa datang bersama? Sambil memaksakan senyum kecut, Tom Regie menjawab. Tuan Tang, saya baru tahu kalau Mo Awu adalah saudara kandung Awen. Kedua saudara ini benar-benar hebat. Maksudmu, kekuatan tempur mereka? Tanya Tang Xiu dengan heran. Sambil menggelengkan kepala, Tom Regie menjawab. Kekuatan tempur. Aku tidak akan terkejut jika hanya ini. Yang kumaksud adalah kekuatannya sebagai seorang pria. 3 jam yang panjang. Dia berada di ruangan itu selama 3 jam dan membuat 4 wanita tidak bisa merangkak keluar dari tempat tidur. Aku telah melihat banyak pria yang kuat dalam aspek ini, tetapi tidak ada yang lebih kuat darinya. Rasa iri yang mendalam menutupi wajahnya ketika dia berbicara. Bibir Tang Xiu berkedut hebat beberapa kali saat dia memalingkan wajahnya ke samping. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mo Awu ternyata adalah pria yang kuat dan gagah berani. Tang Xiu bisa menganggap dirinya tidak buruk dalam hal ini. Namun, dibandingkan dengan Mo Awu, apakah dia lebih baik? Dia hanyalah seorang jet tempur dalam wujud manusia.
Baiklah, mari duduk. Mari kita mengobrol. Mengalihkan topik, Tang Xiu memberi isyarat kepada keduanya untuk duduk. Bos, Awen, dia, tanya Mo Au. Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela pembicaraannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia baik-baik saja, lebih baik dari sebelumnya. Jangan khawatir, dia akan turun setelah beberapa saat. Mo Au tahu bahwa Tang Xiu tidak akan menipunya. Karena itu, dia mengangguk dan tidak bertanya lagi. Melihat Tom Regie, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa teman yang menghadiri perjamuan malam ini, apa kau setuju? Tidak masalah. Teman-temanmu juga teman-temanku. Lagi pula, aku hanya punya beberapa teman, kata Tom Regie sambil tersenyum. Suatu perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hati Tang Xiu ketika dia menatapnya. Teman-teman? Karena teman-temannya, ia harus menanggung banyak penderitaan. Meskipun saat ini ia tampak memiliki banyak teman, yang benar-benar tulus hanya sedikit. Bahkan ia sendiri masih tetap waspada terhadap mereka. Tidak mungkin ia akan meninggalkan teman-temannya, tetapi berteman adalah sesuatu yang sangat ia perhatikan. Orang berkata bahwa seseorang harus menahan diri dari menyakiti orang lain, namun seseorang harus waspada terhadap mereka yang mencoba menyakiti mereka. Ia sendiri memang dianggap sebagai orang yang pernah digigit ular, dan 10 tahun kemudian menjadi orang yang takut pada tali yang bagus. Misalnya, si gendut Li yang baru saja dikenalnya hari ini. Pria itu memiliki kepribadian yang lugas dan terus terang, karakter yang disukainya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati seorang pria. Siapa yang bisa menjamin bahwa si gendut Li tidak menyembunyikan kebencian di dalam? Tang Xiu percaya pepatah bahwa tidak pernah ada yang disebut dapat diandalkan di dunia ini, karena hanya ada beban kepentingan dan manfaat yang dapat mengubah kepercayaan menjadi tidak dapat diandalkan. Ia pernah membaca postingan seperti itu di internet. Ada sepasang saudara kembar. Si sulung jujur dan perhatian, merawat adiknya dengan sepenuh hati. Namun, saat mabuk, ia melontarkan kebenaran dalam postingannya, jika ada yang memberiku 100 juta untuk membuatku menyingkirkan adikku, aku pasti akan menusuknya. Aku akan berpikir dan mempertimbangkannya jika ada yang memberiku 1 miliar untuk membuatku menjual adikku. Siapapun yang memberiku 10 miliar untuk membuatku menjual adikku, aku akan mengambil uang itu dan menyebarkannya. Meskipun pengkhianatan itu sendiri bukanlah hal yang mustahil, tetapi harganya terlalu tinggi. Sama seperti Du Chengze dan Qi Chengshan di Hong Kong. Keduanya telah berteman selama puluhan tahun, baik dalam kerja sama bisnis maupun persahabatan pribadi, mereka dikenal sebagai sahabat karib, namun, setelah Du Chengze membayar kompensasi 3 miliar, ia memanfaatkan Qi Chengshan dengan menjual informasi tersebut hanya untuk mengurangi sebagian kerugiannya. Melihat Tang Xiu yang linglung, Tom Regie mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Tang, apakah ada yang salah dengan kata-kataku? Setelah sadar kembali, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Terkadang, memiliki banyak teman agak merepotkan. Dunia ini luas dan ada banyak cara untuk mendapatkan teman. Jadi, berteman dengan bijaksana adalah suatu keharusan. Tom Regie bertepuk tangan. Berhati-hatilah dalam berteman. Tuan Tang masih muda, tetapi Anda dapat memahami sepenuhnya tentang hakikat kebijaksanaan duniawi. Ya, itu tidak buruk. Tang Xiu tersenyum dan tidak berbicara lagi. Tak lama kemudian, puluhan staf Lau Bei Resort datang membawa hidangan mewah dan wain berkualitas. Karena bos besar di sini, Tom Regie ingin menjamu teman-temannya, mereka diperintahkan untuk membawa wain dan hidangan terbaik dari koleksi resort. Di tengah kesibukan mereka, Tang Xiu dan Tom Regie mengobrol di aula lantai pertama. Sedangkan Mo Au yang baru saja menyelesaikan maraton, tersenyum lebar dengan wajah merah saat berlari ke atas untuk tidur. Bersambung ke episode 72. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.